Asik. Oke, balik lagi di channel Tools Project. Kita mau bahas pertanyaan seputar oli. Kayak menarik nih ya. Kita ngomongin oli. Kebetulan tadi pagi juga ada teman yang nanya soal oli nih buat motornya. Nah, selengkapnya tetap di channel Tools Project, jangan kemana-mana. Ciao. Oke, nggak bosan-bosannya saya ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya nggak ketinggalan informasi seputar roda 2 versi Tools Project. Nah, lanjut ke videonya. Nah, ntar dulu kita singkirin dulu gitarnya, kita bahas olinya. Nah, kebetulan pagi ini nih saya dapat DM dari temen, Abang Bayu, Abang Anggi. Jadi ceritanya dia tuh baru ngebore up apa namanya tuh, X-Rite FI-nya spek 55 standar. Nah, cuman motornya dipakai daily, bener-bener daily, dipakai Tangerang Kuningan. Tuh, mungkin seminggu sekali doi balik Tangerang Kuningan atau 2 minggu sekali, artinya ya motornya bener-bener dipakai daily. Nanyain gitu, nanyain apa namanya, kalau pakai oli buat motor yang udah rubahan mesin bagus Ipon atau Motul. Intinya sih pertanyaan gitu ya nih. Tuh, DM-nya tuh. DM-nya. Ini contoh ini aja. Nanti kita juga jawab pertanyaan dari konten yang bahas oli yang short itu ya, YouTube short. Nah, teman saya nanyain itu tuh, bagus mana Ipon sama Motul. Saya sih jawabnya simpel aja ya. Jadi oli itu sebenarnya kayak agama. Teman-teman percaya yang mana? Gitu. Sama kayak mungkin teman-teman yang fotografer, bagus Nikon, bagus Canon, bagus Sony, ya itu tanda kutip kepercayaan teman-teman aja, lebih percaya merek apa. Cuman yang harus diperhatikan adalah teman-teman jangan sampai beli oli yang tanda kutip tidak ada pabrik olinya. Ya masih diragukan pabrik oli lah gitu ya. Saya nggak nyebut merek, tapi kalau misalkan kayak Shell atau Pertamina, Total, terus Elf, macam-macam ya, itu kan jelas ada kilangnya, ada pabriknya, kelihatan di Indonesia juga ada pabriknya, dan merek-merek lainnya. Jadi teman-teman jangan sampai beli oli yang tanda kutip tidak ada pabriknya. Terus yang kedua, cek keasliannya. Oli yang bagus ya tentunya oli yang asli, gitu. Bukan oli yang palsu. Jadi pertama teman-teman cek beli oli yang benar-benar ada pabrik olinya. Yang kedua, cek keasliannya. Terus yang ketiga, sesuaikan kebutuhan sesuai mesin motor. Nah, oke, ngerucut ke poin ketiga aja ya. Banyak yang nanya di ini juga di komenan YouTube Short juga, nggak banyak sih, beberapa aja nanya. Oke, kita lanjut. Tadi ada intermezzo dulu, ada yang nawarin kalender, dikirain kalender gratis, ternyata suruh beli. Udah aja. Nah, kita lanjut ke oli tadi. Tadi sampai mana ya? What? Oh ya, tadi di YouTube Short juga banyak beberapa ada yang komen soal pemilihan atau tentang saya ngebahas Cell Helix HX7. Nah, nanti saya bahas juga Cell Helix. Nah, tadi ke poin ketiga ya, ngerucut ke sesuaikan dengan kebutuhan spek mesin. Nah, maksudnya gini, kebutuhan spek mesin. Mesin-mesin sekarang itu sudah canggih ya, artinya butuh pelumasan yang baik atau yang canggih pula tentunya formula-formulanya. Nah, oh ya, sebelum saya ngebahas lebih dalam, saya mau minta maaf dulu kepada teman-teman yang mungkin lebih dulu ngebahas atau semua pakar-pakar perolian. Saya di sini hanya sharing aja sesuai pengalaman saya. Lagi-lagi video Tools Project dibuat sesuai pengalaman saya pribadi, bukan maksud menggurui, tapi ya kita sharing aja. Kalau ada salah-salah kata nanti mohon dibenarkan di kolom komentar. Oke, lanjut. Jadi sesuaikan kebutuhan mesin. Saya ambil contoh dulu deh gini. Honda Beat dengan cc 100. Apakah cocok dipakai oli dengan spesifikasi SAE 1040? Menurut saya enggak. Kenapa? Saat kondisi mesin panas, olinya terlalu kental. 40 itu angka.
40 di belakang itu kekentalan oli saat mesin panas. Sedangkan W yang di depan itu adalah kondisi oli saat mesin dingin. Jadi kalau ada 1040 dengan 540 artinya lebih encer saat mesin dingin itu 540 daripada 1040. Nah, baiknya pakai apa sih? Misalkan contoh bitnya standar atau motor 100 cc lainnya. Kalau pengalaman saya lebih baik pakai 1030 atau misalkan kalau ada 530 motor injeksi misalkan 125 cc atau 100 cc injeksi, kalau ada 530 coba pakai 530, itu mungkin lebih baik. Tapi setahu saya 530 nggak ada ya, atau ada? Coba kasih komentar. Nah, alangkah baiknya pakai tadi 1030. Nah, gimana dengan motor-motor 150 cc seperti NMAX, Aerox, PCX dan lain-lain? Nah, saran saya dan pengalaman saya pakai oli memang lebih bagus pakai oli 5W40. Kenapa? Karena perangkat di dalamnya itu sudah canggih ya. Udah apalagi Yamaha sudah ada fitur-fitur di dalam di dalam mesinnya lah gitu. Udah ada banyak fitur-fitur seperti VVA atau water pump untuk pelumasan si kincir water pumpnya tuh dan lain-lain. Nah, 5W40 keunggulannya apa sih? 5W40 tuh keunggulannya, kita bahas 5W-nya ya. 5W-nya itu artinya keenceran oli saat mesin dingin. Kenapa lebih bagus daripada 1040? Karena oli encer lebih cepat bersirkulasi gitu. Oli encer bukan artinya oli yang tidak licin ya. Oli encer artinya oli yang lebih encer dari yang tidak lencer artinya gitu. Dengan oli yang lebih encer dari yang tidak encer, kita bilang 5W ini, sirkulasi oli saat mesin dingin itu berputarnya lebih optimal, lebih menyeluruh ketimbang oli-oli dengan spek 10W. Nah, tentunya teman-teman akan dibebani dengan harga yang lebih mahal ketimbang spek yang 10W. Di mana-mana pasti 5W akan lebih mahal daripada 10W. Karena itu dia tingkat kekentalan olinya lebih encer ketimbang 10W saat mesin dingin. Jadi lebih cepat bersirkulasi dan menyeluruh. Nah, untuk cc-cc besar memang diharapkan angka terakhirnya nih 40 atau 50 bahkan. Nah, 50 menurut saya tapi terlalu kental ya saat mesin panas. Ya, pakai 40 cukup sih. Nah, tadi ngerucut lagi ke pertanyaan teman saya karena spek motornya tuh udah bore up 55 walaupun standar, klep standar dan lain, cuman kan volume di dalam mesinnya sudah membesar, artinya suhu dan pembakaran jauh lebih meningkat daripada sebelumnya. Butuh pendinginan ekstra. Nah, dia tuh udah pakai oil cooler, pakai punya Satria FU, tapi itu aja nggak cukup karena untuk motor harian saran saya sih untuk motor-motor bore up ya pakainya spek yang 5W supaya dia lebih melumasi secara optimal saat mesin dingin, lebih cepat lah menyebar gitu. Nah, terus itu tadi pengalaman teman saya. Jadi oli dengan kapasitas 5W itu cocok untuk mesin-mesin baru atau mesin-mesin yang sudah rubahan supaya pelumasannya lebih cepat menyeluruh gitu. Untuk cc-cc kecil silakan teman-teman pakai 1030 boleh atau kalau ada 530 gitu. Nah, terus ini pertanyaan, sekarang kita sedikit jawab pertanyaan di komenan yang YouTube Short. Nah, ini pertanyaan pertama, dia nanyain oli sel HX7 ini, sel helix HX7 di motor mana? Saya pakai di motor Aerox. Nah, sedangkan bentar saya ada produknya. Nah, ini oli sel HX7 itu memang diperuntukkan bukan untuk motor matic, tapi ini untuk mesin dengan kopling basah. Mesin mobil. Nah, mesin mobil ini sebenarnya mirip dengan matic. Kenapa saya bilang mirip dengan matic? Karena mesin dan gearbox atau kopling itu terpisah. Artinya pelumasan itu hanya untuk mesin, bukan untuk clutch atau kopling atau atau gearbox lah gitu. Karena terpisah. Mirip kan sama matic. Matic oli mesin sendiri, oli gearbox sendiri, CVT kering gitu. Mobil juga sama. Nah,
Dengan kata lain, oli mobil itu bisa saya simpulkan cocok dipakai di Matic. Nah, saya pakai ini. Setelah beribu oli yang saya pakai di motor Aerox, karena kendalanya Yamaha itu mesinnya itu panas. Mesin panas, karakter mesin panas, sehingga oli itu cepet banget nguap. Nah, saya gonta-ganti oli, akhirnya ini cocok pakai ini. Ini udah botol keberapa? Udah mungkin puluhan lah. Dari saya pakai tuh 2000 berapa tuh? Saya kontennya tuh ya awal tahun kemarin kali ya. Ya artinya udah belasan atau puluhan saya pakai oli ini dan nggak ada komplain sampai sekarang. Dengan spesifikasi motor saya standar porting, kompresi dan lain-lainnya udah rubahan. Nah, banyak nanya itu ya, tadi yang nanya di motor apa, ini saya pakai di Aerox, dan penguapannya kalau di oli lain itu per 2000 kilo itu bisa nguap 100 sampai 200 mili. Sedangkan ini hanya puluhan hitungannya, 10 sampai 30 mili menguapnya. Nah, itu alasan saya juga masih bertahan pakai ini. Terus pertanyaan kedua itu tadi ya, nanyain itu drainnya atau dikurasnya tuh berapa kilo, di berapa kilo. Saya jawab 2000 kilo dengan jarak tempuh pemakaian harian bolak-balik kantor rumah itu 100 kilo. Jadi satu hari untuk bolak-balik kantor saya menghabiskan 100 km. Jadi Senin sampai Jumat itu 100 km. Satu minggu dalam 5 hari itu 100 km. Jadi satu minggu saya menghabiskan 500 km motor saya. Nah, saya drain atau kuras di 2000 kilo. Gitu. Nah, terus dia bilang dia pakai HX8 yang notabene speknya lebih tinggi daripada ini. Ini kan HX7. Di 300 kilo ya dia bilang. 300 kilo udah susut 100 mili. Nih, tuh. Nanti screenshot aja ya. Dimasukin ke YouTube. Udah susut 100 mili, mudah menguap di Aerox. Sebenarnya bukan di Aerox aja, NMAX juga kayak gitu. Beda hal dengan Honda. Honda tuh awet. Oli udah tahunan juga masih ada aja gitu. Apalagi yang 1550 taruhnya udah awet banget tuh. Nah, terus saya bilang monggo dicoba, silakan mau dicoba HX7 kalau misalkan kualitas dan keawetannya mirip-mirip dengan yang saya rasakan, silakan kasih feedback ke saya, bener atau enggak gitu. Gitu. Jadi itu ada dua contoh pertanyaan dari oli. Nah, balik lagi ke tadi statement awal. Oli itu seperti kepercayaan, teman-teman, seperti agama lah kalau bisa dibilang. Jadi teman-teman percaya merek apa? Banyak yang ngejelek-jelekin Shell, banyak yang ngejelek-jelekin Federal, banyak yang ngejelek-jelekin Pertamina. Semua banyak, termasuk Top One kayak gitu, itu banyak. Jadi tinggal teman-teman percayanya merek apa. Yang jelas tadi, yang pertama belilah oli yang ada pabriknya, yang kedua cek keasliannya, yang ketiga sesuaikan dengan spesifikasi mesin. Yang tadi udah dijelasin ya. Spek mesin-mesin kecil, cc kecil bisa pakai 1030. Untuk cc besar atau motor rubahan bisa pakai 5W 40. Seperti itu, mereknya terserah, bebas apa aja. Yang pasti olinya harus asli. Nah gitu. Cuman saya mau recall lagi, jadi honest review jujur. Setelah saya pakai Shell Helix memang performa motor saya tidak mengalami penurunan. Terus yang kedua, saya sempat bongkar mesin untuk servis besar dan ternyata mesin itu bersih banget. Sayangnya saya nggak ada fotonya. Pembakaran sempurna, jadi merah bata gitu. Terus piston keraknya nggak berlebihan, normal aja. Terus di crankcase itu nggak ada kayak permen karet atau biasanya oli-oli jelek tuh suka dia ninggalin kayak lengket-lengket gitu. Ini nggak ada, clean. Jadi saya rekomendasikan memang untuk Aerox dan NMAX, terutama ya Aerox dan NMAX pakai Shell Helix HX7 5W40. Mau itu standar porting atau standar pabrik juga ini enak. Masukin aja 100 mili, nggak usah 900. Kalau di rekomendasi dari Yamaha 900 kan, masukin aja 100 mili, nggak ada bedanya. Serius, masukin aja. Nanti coba teman-teman pas drain, pas kuras, pakai glass tucker, cek. Ingetin, biasa teman-teman ganti oli berapa ribu kilo. Ganti oli dengan kilometer yang sama, cek penguapannya dengan menggunakan oli ini. Perbedaannya seperti apa? Kalau saya sudah nyobain ya lumayan. Ini di 2000 kilo 2500 nguapnya hanya 10 sampai 30 mili, sedangkan oli-oli sebelumnya termasuk tanda kutip oli yang awalnya M
yang botolnya hitam stiker merah. Itu aja 2000 aja udah nguap 200 mili lebih lah. Jadi saya bertahan di sini. Oke, mungkin sekian aja Hanes review atau cerita agak bertele-tele soal oli, karena ada beberapa teman-teman juga yang nanyain motor gue pakai oli apa, motor gue udah gini pakai oli apa. Mungkin jawabannya seperti itu, mungkin bisa mewakili, bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman juga. Setelah teman-teman melihat video ini dan melihat video teman-teman YouTube lain, mudah-mudahan ada komparasi lah. Jadi teman-teman bisa milih mana oli yang tepat buat motor teman-teman. Mungkin sekian aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, subscribe juga yang belum subscribe, share juga ke teman-teman yang lain supaya bisa bermanfaat videonya. Sampai jumpa lagi di video Tools Project lainnya. Bye.